Jadi mereka yang ada indikasi bunuh diri dan atau ada gangguan mental yang ada suara yang suruh mati saja, itu selalu kita suruh dampingi klien lain. Dan akses menuju tempat dia itu terbuka. Masih ketemu lagi di segmen ketiga, masih bersama saya, Abdul Aziz Tabrani dan Bro Andi, yang sungguh semakin menarik, melebar bahasannya. Kasus bunuh diri itu ternyata disebabkan karena beberapa faktor. Tandanya tadi juga udah kita bahas, mulai dari ada ide hanya isyarat saja, dia nulis, bosan hidup atau membuat pesan-pesan, sampai dengan percobaan bunuh diri, yang aktif dia mencoba melakukan bunuh diri. Masih tetap kita akan bahas lebih detail terkait dengan beberapa kasus bunuh diri, masih bersama Bro Andi. Tadi kalau ada yang selip, Bro. Jadi kalau tadi bahasan kita percobaan bunuh diri. Iya. Tapi ternyata di lapangan kita juga ketemu kasus bunuh diri, sudah mati. Oh, udah mati. Ya kan? Ada ketemu sudah kasus sukses, bunuh diri. Ya sudah sukses melakukan bunuh diri. Nah, yang udah sukses itu apa yang mesti kita lakukan? Nah, yang udah sukses. Jadi jangan sampai kita nolong justru kita disangkakan, betul, gitu kan. Kalau udah sukses dan kita pastikan dia dari kejauhan, kita bisa lihat dia sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya kita harus panggil saksi. Dan yang pertama mesti cari saksi ya. Dan cari saksi. Sebisa mungkin aparat. Kejadiannya di rumah. Kalau dia sudah gantung gitu kan, berarti RT setempat, babin segala kan. Tanpa merubah posisi tanpa merubah posisi. Jadi pastikan posisinya tetap pada kondisi itu. Kita hubungin RT, aparat, hubungin, cari saksi lah. Karena pasti akan pasang polisi lain ya. Polisi lain ya. Kalau kita udah merubah, bahaya nanti malah kan. Kalau kita pernah ketemu kasus dia sudah melakukan bunuh diri. Jadi dia sudah melakukan bunuh diri, dia gantung diri. Waktu itu jam-jam segini juga, habis asar. Saya beberapa ketemu kasus bunuh diri terjadinya habis asar. Ini juga mungkin perlu diteliti juga. Ada apa di waktu habis asar? Menjelang maghrib ya? Asar menjelang maghrib. Dia sudah melakukan bunuh diri, gantung diri. Tapi karena kami meyakini bahwa dia belum mati, maka segera kita selamatkan. Tapi tadi bahasanya tidak mudah kita meyakinkan orang itu sudah mati atau belum. Nah, pada saat itu belum lemas aja. Belum lemas, dia masih ada pergerakan. Oh iya. Kan pada saat dia baru gantung, dia pasti ada pergerakan. Jadi tetap cepat kita tolong. Dan yang menyelamatkan sebenarnya klien lain yang ada di situ. Jadi mereka yang ada indikasi bunuh diri dan atau ada gangguan mental yang ada suara yang suruh mati saja, itu selalu kita suruh dampingi klien lain. Dan akses menuju tempat dia itu terbuka. Jadi ada beberapa akses yang bisa menuju ke tempat di mana klien itu ada. Enggak posisi pintu enggak kita ribut mau lewat satu pintu saja kan. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan Bro Anggardi, saya masuk lewat pintu depan, Bro Anggardi lewat pintu samping. Akhirnya begitu saya angkat dengan kekuatan tangan saya yang luar biasa, padahal badan dia 2 kali lipat saya, tapi bisa saya tahan kuat. Kemudian Bro Anggardi datang, cepat-cepat melepaskan ikatannya, dan alhamdulillah tertolong. Udah sampai keluar air kencing itu kliennya, tertolong, dan alhamdulillah juga sampai sekarang masih hidup pasien itu. Jadi benar-benar menyelamatkan satu nyawa kan. Nah, beberapa kejadian kan dia sudah meninggal. Iya. Jadi karena kita ragu nih udah meninggal belum dan lain sebagainya, ya harus dipastikan udah meninggal. Iya. Nah, memastikan sudah meninggal itu, misalnya kita mau ngeraba nadi gitu, sebaiknya merabanya gimana? Apa mesti dengan ada pelindung atau apa biar? Kalau ada di fasilitas ini kita pakai handscoon aja. Oh, kalau di fasilitas terus bisa dipastikan tetap ada saksi. Tetap ada saksi. Sehingga kronologis pun kalau misalnya nanti di PAP tetap banyak saksi. Yang bicara saksi berarti. Iya, karena kalau udah bunuh diri itu
ini memang bunuh diri atau ada tendensi kriminal kan? Kriminal. Iya. Oke, jadi yang tidak walaupun nanti kalau ODGJ kan ya biasanya alhamdulillah karena sudah lama sakitnya, ya wis lah. Tapi kan ada juga yang masih menuntut. Tapi kadang-kadang ada pihak ketiga yang menganggap ini sebuah kondisi tidak lazim, akhirnya harus divisum, harus diotopsi dan lain sebagainya. Tadi kalau kita bicara yang kita lakukan pada klien yang atau pada orang yang ketemu kita sudah bunuh diri. Yang belum ini aja. Yang belum ini yang mesti. Padahal apa kira-kira yang SMA aja waktu kita screening. Oh iya banyak. Ya. Yang gangguan mental emosional. Betul. Nah, rentan ya. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Walaupun tadi sudah disinggung-singgung sebenarnya apa yang bisa kita lakukan pada saat kita akan menyelamatkan masyarakat yang mengalami ide atau percobaan atau pikiran-pikiran bunuh diri itu. Dan ini kasus bunuh diri itu kasus kedaruratan psikiatri. Iya. Tapi beberapa kasus ternyata keluarganya nggak mau juga dirawat. Ya, itu jadi mau dibawa pulang. Nah, kira-kira selain tadi kita buka hotline service sehingga 24 jam kita bisa minta pertolongan tenaga ahli di bidang itu untuk paling tidak menyelamatkan pada waktu itu atau justru bisa mengambil tindakan cepat. Ada tim reaksi cepat yang terus membawa ke layanan kesehatan jiwa misalnya. Kemudian tadi udah disinggung juga mesti ventilasi, membuka keran dia untuk bisa mencurahkan isi hatinya. Bagaimana terus dengan sosmed dan lain sebagainya, dengan asik nulis dukanya di grup WA yang akhirnya jadi rame segala macam. Adakah kiat atau strategi untuk bagaimana dia melakukan ventilasi dengan baik? Iya. Sebenarnya kan generasi saat ini kan kalau kita lihat kan usia remaja ya. Usia remaja generasi Z ini mereka itu dengan yang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mereka mudah terkoneksi dengan orang lain tapi susah terkoneksi dengan diri sendiri. Jadi mereka banyak yang nggak menyadari apa yang dia rasakan harus seperti apa. Mudah terkoneksi dengan orang lain tapi sulit terkoneksi dengan dirinya sendiri. Jadi jadi latah, jadi autopilot ya. Jadi tidak menjadi dirinya justru menjadi orang lain. Iya. Nggak bisa mengevaluasi diri sendiri, menjadi dirinya harus seperti apa. Udah gitu public figurnya salah pula kan? Salah pula. Nah ini yang jadi masalah kan. Dan tadi menurut saya ya harus ada upaya tetap kembali sebenarnya ke keluarga ya. Bagaimana menjadikan keluarga itu rumah-rumah yang nyaman buat mereka untuk bisa sharing ya. Sharing. Nah ini rumahmu surgamu ya. Kalau menurut saya sih apa yang dari hasil penelitian bahwa Indonesia itu merupakan fatherless pertama itu juga benar. Jadi kita ini sebenarnya kurang ngobrol sama anak sebagai bapak. Saat ini pun jarang bapak itu ngambil rapor. Saya juga di sekolah anak saya juga pada saat pembagian rapor itu ibu-ibu semua bapaknya ya benar artinya dia mencari duit tapi kan ada momen-momen khusus yang dia harus meluangkan waktu untuk anaknya. Beberapa hari yang lalu gitu. Nggak bisa itu. Beberapa hari yang lalu bagi rapot SD ya. Iya. Kayaknya bagi rapot di kantor itu mak-mak semua yang izin ngambil rapot. Iya. Jadi bapaknya kemana? Makanya benar fatherless itu menurut saya padahal kalau di agama kita pesan di Al-Quran itu tugas pendidikan terbesar adalah bapak lah yang lebih memahami. Beda loh antara ketika bapak menasihati dengan ibu menasihati itu yang direkam pada anak beda. Bapak itu yang lebih kuat. Dan itu sudah teruji. Sudah teruji kan pada saat Nabi Yusuf dulu tergoda itu ya berdasarkan cerita ya Sirah itu dia itu senang sama perempuan itu kan untuk urusan kemaksiatan. Dan dia tertarik ya, pada saat itu tergoda tetapi ingat wajah bapaknya, pesan bapaknya.
Jadi sebenarnya yang terekam itu nasihat-nasihat dari Bapak. Makanya Bapak ini harus perannya penting banget. Ya, jadi beda pendidikan dengan sekolah itu juga harus beda. Jadi kalau saat ini orang-orang tua itu mengandalkan sekolah kan, udah selesai. Dianggapnya selesai. Padahal pendidikan itu ya bukan, pendidikan itu lebih luas dari sekolah kan, di rumah dan lain-lain. Termasuk membangun akhlak, membangun mental dan lain sebagainya. Tadi terkait dengan ventilasi. Ventilasi itu sebenarnya memberikan kesempatan pada seorang individu untuk mencurahkan. Iya. Kan? Di satu sisi beberapa orang berpendapat jangan kau ceritakan aibmu ke orang. Pada orang lain. Ya kan? Karena itu aib. Iya. Jadi kalau ada masalah dengan suami jangan kau ceritakan masalah suamimu ke orang lain. Gimana strategi kita untuk ventilasi? Apakah kalau kita sholat tahajud malam kemudian menangis di hadapan Allah, kemudian kita ngadu sama Allah, itu juga bagian dari ventilasi? Kalau rumus sederhananya menghadapi masalah atau kesedihan itu kan ABC ya. A itu acceptance. Ketika kamu punya masalah, kamu akui dulu, oh iya saya punya masalah. Banyak orang yang denial kan. Kalau denial itu nggak maju-maju. Jadi dia oh enggak, gua nggak ada masalah, gua masih bisa. Akhirnya dia dipakai untuk dugem, dipakai untuk senang-senang. Itu sebenarnya masih denial ya. Karena kayak gitu, oh iya saya ada masalah. Acceptance dulu, acceptance, kemudian beri waktu. B itu beri waktu. Beri waktu itu ya saya mohon ada waktu dulu ya untuk menenangkan diri segala ya. Kemudian C itu curhat. Curhat itu yang pertama curhat dengan Allah. Kemudian curhat. Jadi curhat yang pertama dengan justru Allah. dengan Allah. Iya, jangan dengan tadi yang Bro Haji sampaikan malam kita bisa nangis, sholat tahajud malam. Cerita dengan Allah. Yeah. Yang kedua baru curhat dengan orang yang tepat ya. Orang yang tepat. Termasuk keluarga mungkin di situ ya. Termasuk keluarga yang kita lihat ya bisa tepat, bisa menjaga rahasia gitu. Ya mudahnya seperti itu. Luar biasa nih. Kita sudah bahas, ternyata sangat penting sekali bagaimana kedekatan keluarga dengan anak. Karena saya adalah anak dari orang tua saya. Dan anak-anak saya bapaknya adalah saya. Maka bagaimana keluarga bisa lebih dekat dengan anak, itu adalah salah satu upaya mencegah terjadinya bunuh diri. Kalau saya pikir ya. Bagaimana kita mendewasakan anak-anak kita menjadi sehat mental, sehat spiritualnya, sehingga curhatnya tidak di sosmed. Jadi media ventilasinya bukan lagi di sosmed, tapi media ventilasi paling efektif pertama adalah curhatlah sama Sang Pencipta. Siapa itu? Allah. Kapan itu? Pada saat malam hari sholat tahajud, sunyi, menangis, mengeluh di hadapan Allah. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita perbaiki ibadah kita. Karena kata beberapa ulama dan Al-Quran, dengan sholat yang bagus selesai semua urusan. Jadi perbaiki ibadah, mudah-mudahan urusan kita selesai. Tidak terasa segmen 1, segmen 2, segmen 3 terlampaui dengan cepat rasanya, karena memang topik ini luar biasa menarik dan ada PR-PR topik ke depan, bagaimana kita belajar coping mekanisme yang baik, bagaimana kita bisa lebih asertif menghadapi masalah. Walaupun tadi sudah disampaikan Bro Andi, kalau ada masalah kita mesti acceptance dulu, bisa menerima bahwa oh ini masalah. Tapi ke depan kita akan coba lebih banyak lagi kupas terkait dengan itu. Bahkan bagaimana anak-anak remaja kita bisa tidak membangun komunikasi yang bagus, bukan hanya dengan teman sebayanya, tapi juga bisa dengan gurunya, bagaimana dengan orang tua dan lain sebagainya. Sampai ketemu di topik-topik yang akan datang, masih bersama tim kita. Mudah-mudahan kita juga masih bisa eksis di lembaga ini, Panti Rehabilitasi Gangguan Jiwa dan Narkoba Wisma Ataraxis Lampung. Dan jangan lupa, kita tetap sehat jiwa, sehat fisik, sehat rohani. Saya Abdul Aziz Tabrani bersama kru yang bertugas, Bro Andi dan Bro Sulis, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.